Halo guys, nama saya Ibdahan Nanda Kausara Rizky Hakiki dengan NIM belakang 134. Di sini saya akan ngasih tahu apa sih fungsi audit human capital. Kamu pernah kerja di tempat yang para pekerjanya keluar masuk terus? Turnover tinggi, kerjaan numpuk, tapi bos bilang gaji udah sesuai. Mungkin masalahnya bukan di gaji, tapi di cara ngatur manusianya. Pertanyaannya gini, mengapa mereka pada tidak betah di perusahaan padahal gaji udah terhitung gede? Ini dia fungsi dari audit human capital. Contoh aja nih kasus PT Sentosa Abadi, pabrik tekstil di Jawa Tengah. Karyawannya 500 plus, tapi turnover 25%. Produktivitas turun, karyawan pada ngeluh, padahal orang luar perusahaan taunya gajinya gede tapi kenapa ya? Akhirnya, manajemen nyadar, perusahaan kita butuh yang namanya audit human capital. Jadi gini loh, saatnya memahami. Jadi gampangnya gini, rekrutmen bener nggak? Kinerja karyawan dievaluasi nggak? Gaji udah adil belum? Taat hukum tenaga kerja? Kita harus tahu bagaimana siklus yang ada di perusahaan itu berlangsung. Setelah melaksanakan audit dan hasil audit bilang, rekrutmen, amburadul, pelatihan, nggak ada, penilaian, formalitas doang, gaji, cuma UMR, kontrak, banyak yang nggak sesuai UU. Pantes aja semua pekerjanya pengen cabut. Saran dari audit nih, bikin proses rekrut yang rapi. Adakan pelatihan rutin, kasih insentif kinerja, perbaiki kontrak sesuai hukum. Jangan lupa, karyawan juga manusia. Apakah sekarang kamu sudah dapat membedakan antara perusahaan yang melakukan audit human capital dengan yang tidak? Zaman sekarang, kalau bisnis cuma fokus ke produksi saja, tapi lupa ke manusianya, ya siap-siap bubar. Audit human capital bukan tren, tapi kebutuhan. Kamu kerja atau punya usaha, waktunya evaluasi SDM-mu sekarang. Mungkin itu bisa dipahami terlebih dulu sebelum nantinya bisa jadi manajer biar bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Kesimpulan, jadi dengan audit yang tepat, proses kerja menjadi lebih transparan. Karyawan merasa dihargai, perusahaan bisa menekan turnover, produktivitas dan reputasi meningkat. Kesimpulan, manfaat audit yang tepat dalam dunia kerja. Audit itu bukan cuma soal angka-angka atau nyari kesalahan loh. Kalau dilakukan dengan tepat, audit bisa jadi alat yang luar biasa untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Nah, ini dia manfaat-manfaat audit yang dilakukan dengan benar. 1. Proses kerja menjadi lebih transparan. Audit membantu membuka jalan gelap dalam operasional perusahaan. Semua alur kerja jadi jelas. Tanggung jawab tiap pihak terdokumentasi, dan pengambilan keputusan pun lebih akuntabel. Contoh, dengan SOP dan laporan audit yang jelas, nggak ada lagi istilah lempar-lemparan tanggung jawab. 2. Karyawan merasa dihargai. Ketika audit memperhatikan proses kerja, bukan cuma hasil, karyawan merasa dilibatkan dan diapresiasi. Mereka tahu bahwa kontribusi mereka dinilai secara adil dan objektif. Efeknya, loyalitas meningkat dan semangat kerja jadi naik. 3. Turnover bisa ditekan. Audit yang baik mengidentifikasi titik-titik rawan konflik, beban kerja yang tidak seimbang, atau bahkan ketidakadilan dalam manajemen. Dengan perbaikan berdasarkan hasil audit, karyawan betah dan perusahaan tidak terus-terusan kehilangan SDM andalan. 4. Produktivitas dan reputasi meningkat. Audit mendorong efisiensi dan inovasi. Proses yang boros waktu dan biaya bisa dipangkas, dan kesalahan bisa dicegah sejak dini. Di mata publik dan investor, perusahaan yang rutin diaudit dan transparan akan punya reputasi baik dan lebih dipercaya. Kesimpulan akhir, jadi, dengan audit yang dilakukan secara tepat dan manusiawi, perusahaan tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tapi juga membangun lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Audit human capital sama dengan investasi jangka panjang untuk masa depan bisnis yang sehat, kompetitif, dan manusiawi. Kalau kamu punya usaha, bekerja di hari, atau bahkan hanya sebagai karyawan yang peduli, mulailah bertanya. Apakah tempat kerjaku sudah mengelola manusia seperti aset yang sesungguhnya? Gitu aja, terima kasih guys, mewehehehe.